Oke guys, kali ini kita bakal bahas film superhero yang beda dari biasanya. Kalau biasanya superhero itu keren, dipuja warga dan jadi penyelamat kota. Di film ini, superhero-nya malah dibenci satu kota karena tiap menolong selalu bikin kerusakan lebih parah. Filmnya adalah Hancock yang rilis tahun 2008. Film ini dibintangi oleh Will Smith sebagai John Hancock, superhero super kuat yang kerjanya mabuk, emosian dan nyebelin banget. Kayak siapa tuh? Lalu ada Jason Bateman yang berperan sebagai Ray Embry, seorang konsultan public relation yang hidupnya positif banget dan percaya kalau semua orang masih bisa berubah. Dan ada juga Charlize Theron sebagai Mary, istri Ray yang misterius dan dari awal kelihatan kayak nyimpen sesuatu tentang Hancock. Film ini unik banget karena awalnya kelihatan kayak film komedi superhero absurd, tapi makin lama malah berubah jadi cerita misteri dan drama yang cukup emosional. Dan trust me, ada banyak adegan kocak yang bakal bikin ngakak, terutama tiap Hancock berusaha jadi superhero ramah yang padahal aslinya barbar banget nih. Nah, jadi film ini dibuka dengan kondisi kota Los Angeles yang lagi chaos banget. Polisi lagi main kejar-kejaran sama para penjahat bersenjata yang ngebut di jalan raya. Mobil polisi tabrakan sana-sini, sirine bunyi keras, warga panik minggir semua. Dan di tengah kekacauan itu, semua orang cuma bisa berharap satu orang datang buat nolongin. Walaupun sebenarnya mereka juga males kalau dia muncul. Yap, Hancock. Katka Hancock yang ternyata lagi tidur di bangku taman sambil mabuk berat. Botol minuman berserakan di bawah bangkunya. Mukanya kusut, bewokan gak keurus, dan bajunya kayak gak pernah dicuci bertahun-tahun. Pokoknya auranya bukan superhero tapi aura-auran. Lebih kayak om-om abis kalah judi. Terus ada bocah kecil yang iseng ngeledekin dia. Hancock pecundang! Nah, kalau superhero lain mungkin bakal sabar ya. Tapi Hancock, dia langsung bangun sambil manyun kesel. Siapa yang ngomong tadi? Dan boom, tuh bocah langsung dilempar jauh banget ke udara. Asli dah. Gak lama kemudian polisi datang minta bantuan Hancock buat ngehentiin para penjahat tadi. Dengan muka mabok dan males banget, Hancock akhirnya berdiri. Terus dia terbang. Tapi cara terbangnya tuh brutal banget. Dia loncat dari tanah sampai jalanan retak semua. Bangku taman berterbangan. Tiang lampu goyang, kaca toko pecah. Belum nolongin aja udah bikin kerusakan di mana-mana. Pas terbang di udara pun dia sempat nabrak papan reklame gede sampai hancur berkeping-keping. Akhirnya Hancock nyusul mobil penjahat yang lagi ngebut di jalan raya. Dia turun dari langit kayak meteor. Duar! Aspal jalan langsung pecah. Mobil warga di sekitar langsung pada rem mendadak. Para penjahat mulai panik lalu nembakin Hancock pakai senapan otomatis. Tapi lucunya, peluru semua mantul dari badan Hancock. Sedangkan Hancock cuma berdiri sambil ngeliatin mereka kayak orang diganggu nyamuk. Dan sejak saat itu warga makin kesel sama Hancock. Karena tiap dia nolong, biaya kerusakan malah lebih gede daripada kejahatannya. Bahkan ada montek yang nunjukin kekacauan Hancock sebelumnya. Kayak waktu dia nyelamatin paus terdampar. Harusnya heroik kan? Nih paus malah dilempar Hancock terlalu jauh. Sampai nabrak yak mewah punya orang kaya. Kapalnya langsung hancur. Yang punya yak mungkin langsung pengen pindah negara. Terus ada lagi waktu Hancock nolongin orang dari kebakaran apartemen. Bukannya masuk lewat pintu, dia malah nabrak dinding gedung pakai badan sendiri. Orangnya sih selamat, tapi satu sisi apartemennya jebol semua dan Hancock tuh gampang banget emosi. Ada orang yang nyebut dia asshole, dikit aja dia langsung balik lagi. Pelan-pelan turun terus ngedeketin muka ke orang itu sambil bilang, coba ulangi lagi. Asli satu jalanan langsung sunyi. Orangnya sampai gemeteran karena semua orang sadar, superhero satu ini bukan cuma kuat, tapi juga temperamental. Intinya di awal film ini Hancock tuh digambarin sebagai superhero paling OP, tapi juga paling gak disukai satu kota. Niat nolong mah ada, tapi caranya selalu ngawur. Tiap Hancock muncul, warga bukannya lega, malah panik duluan takutnya kota hancur lagi. Nah, satu hari, ada seorang pria bernama Ray Embry yang lagi apes banget. Dia lagi nyetir sambil nelpon kerjaan. Pikirannya kemana-mana, sampai gak sadar mobilnya nyangkut tepat di perlintasan kereta api. Dan parahnya, kereta udah kelihatan dari jauh melaju kenceng banget. Klakson kereta bunyi keras, orang-orang sekitar langsung panik teriak. Woi turun! Ray panik setengah mati. Fix the handle, Ray. Fix the handle. Dia nyoba majuin mobilnya nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Mukanya udah pucet kayak orang lihat tagihan pinjol. Detik-detik kereta hampir nabrak nih. Tiba-tiba, Hancock datang dari langit kayak meteor mabok. Bukannya nyelamatin dengan elegan, dia malah berdiri tepat di depan kereta. Dan kereta itu langsung nabrak badan Hancock. Gerbong depannya penyok total, kacanya pecah, rilnya bengkok. Gerbong belakang juga sampai naik ke atas. Orang-orang yang lihat langsung bengong kayak, ini penyelamatan apa simulasi kiamat sih? Hancock sih santai aja berdiri sambil nahan kereta pakai badan, sedangkan keretanya udah hancur kayak kaleng sarden diinjek dinosaurus. Dan lucunya setelah semua chaos itu, Hancock cuma ngelirik Ray sambil ngomong, kau aman. Padahal di belakang dia, kereta literally udah gak berbentuk. Nah biasanya habis bikin kerusuhan kayak gitu, warga bakal marah-marah. Tapi Ray beda nih, dia malah kagum banget sama Hancock. Ray langsung nyamperin Hancock sambil semangat.
Masihnya, lu udah selamatin gue? Hancock malah bingung sendiri karena seumur hidup dia jarang banget ada orang yang tulus berterima kasih sama dia. Biasanya orang cuma ngomel soal kerusakan. Ray. Ternyata Ray ini kerja sebagai konsultan public relation. Dan Ray langsung kepikiran, kayaknya Hancock ini bukan jahat nih, cuma salah lihat tutor aja nih. Sejak saat itu Ray mulai berusaha deketin Hancock, walaupun Hancock sendiri cuek banget. Dia ngerasa semua orang emang bakal tetap benci sama dia. Bahkan waktu Ray ngajak ngobrol serius, Hancock malah sambil minum alkohol dan jawab seadanya kayak orang yang udah capek sama hidup. Tapi Ray nggak nyerah, dia percaya kalau Hancock sebenarnya bisa jadi superhero yang dicintai warga. Sampai akhirnya Ray ngajak Hancock makan malam di rumahnya. Dan ini mulai masuk ke bagian awkward tapi lucu banget. Pas Hancock datang, dia muncul dengan gaya khasnya. Terbang brutal lalu mendarat terlalu keras sampai halaman rumah Ray retak. Tetangga langsung ngintip dari jendela kayak, waduh, masalah datang nih. Terus Hancock masuk ke rumah sambil canggung karena kelihatan banget dia nggak bisa nongkrong normal sama orang. Nah disinilah muncul Mary, istrinya Ray. Dan anehnya, begitu lihat Hancock, ekspresi Mary langsung berubah dingin banget. Tatapannya tajam, kayak ada dendam lama yang disimpan. Sedangkan Hancock juga kelihatan aneh. Biasanya dia cuek sama orang, tapi pas lihat Mary, dia langsung diam sesaat. Atmosfernya langsung gak nyaman. Ray yang gak sadar apa-apa malah sibuk kenalin mereka. Sedangkan anak Ray, wah dia malah kagum berat sama Hancock. Tuh bocah ngeliatin Hancock kayak lagi ketemu Avengers asli. Wow, kau bisa terbang? Yoi cuy. Pas makan malam, awkwardnya makin parah karena Hancock berusaha jadi sopan, tapi gagal total. Dia makannya brutal banget, pegang sendok garpu aja kayak orang baru belajar. Ngomong ceplas-ceplos, duduknya sembarangan, sampai suasana meja makan tuh rasanya kayak keluarga normal ngajak harimau makan malam. Nah akhirnya Ray pun punya ide gila. Dia bilang Hancock harus masuk penjara sementara biar warga sadar. Sebenarnya mereka butuh Hancock. Awalnya Hancock males, tapi akhirnya dia setuju. Dan pas Hancock masuk penjara, satu penjara langsung tegang. Semua napi ngeliatin dia takut-takut karena mereka tahu satu orang ini bisa menghancurkan gedung kalau lagi bad mood. Awalnya Hancock berusaha kalem, tapi ada napi sok jago mulai ngajak ribut. Mereka ngata-ngatain Hancock terus. Nah, kalau superhero lain mungkin bakal nahan emosi ya. Tapi ini Hancock loh. Tiba-tiba dan adegan paling absurd pun terjadi. Hancock literally nyodorin kepala napi itu ke pantat napi lain. Sejak saat itu, gak ada lagi yang berani macam-macam sama Hancock di penjara. Nah, habis kejadian absurd itu, Hancock jadi napi paling ditakuti satu penjara. Biasanya kan di penjara ada napi sok kuat nih, geng-gengan, teriak sana sini. Tapi begitu Hancock lewat, semuanya jadi diem. Bahkan ada napi yang tadinya marah-marah langsung pura-pura baca koran. Karena mereka sadar kalau salah ngomong dikit aja, bisa-bisa kepalanya pindah dimensi. Lucunya, Hancock sendiri sebenarnya mulai berusaha berubah. Dia inget omongan Ray, kalau dia mau orang respect sama dia juga harus berubah sikap. Masalahnya Hancock tuh gak ngerti caranya jadi manusia normal, dan ini yang bikin lucu. Ada satu adegan lucu waktu Hancock disuruh ikut semacam sesi konseling kelompok di penjara. Kayak curhat rame-rame gitu loh. Semua napi duduk melingkar sambil sharing masalah hidup mereka. Ada yang curhat soal masa kecil, ada yang ngomong soal penyesalan hidup. Terus giliran Hancock, suasana langsung awkward. Petugasnya sampai ngomong pelan, "Monggo Mas Hancock, ceritakan perasaan panjenengan." Dan Hancock cuma duduk diam, mukanya datar. Semua orang nungguin dia ngomong, lama banget. Sampai akhirnya Hancock buka mulut. Orang-orang benci gue. Satu ruangan langsung hening karena untuk pertama kalinya Hancock kelihatan sedih beneran. Biasanya dia selalu kelihatan cuek dan kasar, tapi ternyata di dalam hatinya dia capek jadi orang yang dibenci semua orang. Hancock bilang dia bahkan gak ingat siapa dirinya dulu. Dia gak tahu asal-usulnya, gak tahu kenapa dia punya kekuatan, dan gak tahu kenapa semua yang dia lakukan selalu berakhir rusak. Sejak ikut sesi itu, Hancock mulai latihan buat ngontrol emosi, walaupun hasilnya masih kacau. Sementara di luar, kriminal mulai makin brutal karena nggak ada Hancock. Polisi kewalahan, kota kacau lagi. Akhirnya warga mulai sadar, ya ampun, ternyata kita butuh si pemabuk itu. Sampai satu hari ada perampokan bank besar-besaran, polisi udah nggak mampu ngatasin. Mereka akhirnya minta Hancock keluar. Nah, di sini nih mulai keren. Hancock keluar dari penjara dengan style baru. Dia udah cukuran pakai kostum baru dan mulai belajar jadi superhero yang lebih sopan. Pas datang ke lokasi bank, semua orang tegang, tapi kali ini Hancock gak brutal lagi. Dia lebih hati-hati, walaupun tetap ada tingkah lucunya. Salah satu momen paling lucu sekaligus memorable di film Hancock, itu pas Ray mulai ngajarin Hancock gimana caranya jadi superhero yang disukai warga. Karena sebelumnya Hancock tuh tiap nolong orang selalu jutek, galak, dan bikin orang takut. Jadi Ray bilang kalau kadang orang cuma butuh hal simpel, kayak senyuman, sapaan, atau bilang good job. Nah, payoff-nya muncul pas adegan perampokan bank. Setelah Hancock keluar dari penjara dengan tampilan baru dan berhasil nyelamatin para sandera tanpa bikin kekacauan besar, suasana mulai tenang. Semua polisi dan warga masih bengong liatin dia. Dan tiba-tiba, Hancock ngelirik polisi yang lagi gugup. Terus dengan ekspresi super serius dia bilang, good job. Tapi cara ngomongnya tetap awkward banget sih. Bukannya keren malah jadi lucu. Polisinya bahkan sempat bingung harus respon apa. Akhirnya dia berhasil nyelamatin semua orang dan mulai dapat respect dari warga. Tapi ternyata film ini belum menunjukkan twist aslinya.
Nah, di tengah semuanya mulai membaik, ada satu hal aneh yang terus ganggu pikiran Hankook. Mary, istri Ray itu kelihatan aneh banget ya pada Hankook. Tatapannya selalu dingin, kayak takut tapi juga marah. Dan Hankook mulai ngerasa, jangan-jangan nih orang tahu sesuatu tentang gue. Suatu malam Hankook akhirnya datang buat nemuin Mary sendirian. Hankook mulai nanya serius, "Lu siapa sebenarnya sih?" Mary nyuruh Hankook pergi, tapi Hankook makin curiga karena tiap dekat Mary dia ngerasa aneh, kayak ada koneksi yang gak bisa dijelasin. Dan tiba-tiba boom tuh, Mary ngamuk duluan. Dia ngelempar Hankook menembus dapur sampai tembok rumah hancur. Hankook langsung bengong karena untuk pertama kalinya ada orang yang bisa nyakitin dia. Asli di situ plot twistnya gila sih. Hankook langsung bangkit sambil shock. Apa lagi nih? Dan ternyata Mary punya kekuatan super juga. Jadi selama ini Hankook bukan satu-satunya manusia super di dunia. Dan scene berantem mereka tuh brutal tapi lucu juga karena mereka literally saling banting kayak pasangan toksik level dewa. Superhero paling kuat sedunia kalah sama emak-emak bersenjata alat masak.